Why are you doing it? What if this was your daughter? Is there some kind of problem, officer? Go fast. That's him. No, I'm his uncle. I'm his uncle. You just asked me. Que resucita de los Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas film yang diberi judul Sound of Freedom. Film ini bercerita tentang seorang ayah bernama Roberto yang memiliki dua anak, bernama Miguel dan Rocio. Ia mendapat tawaran dari mantan ratu kecantikan bernama Giselle untuk menjadikan anak-anaknya sebagai model. Setelah melalui pertimbangan, Roberto akhirnya menerima tawaran kontrak tersebut. Roberto pun mengantarkan kedua anaknya ke tempat di mana Giselle akan melakukan pemotretan bersama anak-anaknya. Sesampainya di lokasi, Roberto bersama kedua anaknya Miguel dan Rocio menemui Giselle. Terlihat di dalam ruangan ada beberapa anak lain yang sedang melakukan pemotretan. Roberto yang ingin menemani kedua anaknya saat melakukan pemotretan ternyata dihadang oleh Giselle. Ia menyebutkan bahwa Roberto tidak boleh masuk karena bisa mengganggu jalannya aktivitas pemotretan. Giselle berkata bahwa Roberto bisa menjemput mereka kembali saat jam 7 malam nanti. Roberto pun akhirnya memaklumi dan menitipkan kedua anaknya tanpa kecurigaan apapun. Namun pada malam harinya saat ia kembali ingin menjemput anaknya pulang, Roberto sangat terkejut karena mendapati anak-anaknya sudah tidak ada di tempat tersebut. Ia pun lalu menyadari bahwa ia telah tertipu. Kedua anaknya telah dibawa kabur dan ia sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, salah satu agen khusus investigatif Security Intelligence (HSI) bernama Tim Ballard dan rekannya Chris sedang menyelidiki dan mengidentifikasi orang-orang yang diduga telah melakukan pendistribusian foto-foto anak di bawah umur dengan tujuan melakukan pornografi anak. Saat itu juga Tim Ballard dan rekannya Chris berhasil menangkap pelaku pendistribusian foto-foto anak tersebut. Dan mereka pun mendapatkan informasi tambahan bahwa anak-anak dalam foto tersebut adalah korban perdagangan manusia. Namun bukannya bahagia karena telah berhasil melakukan tugas. Chris justru berputus asa karena merasa bahwa selama ini mereka hanya bisa menangkap para pelakunya. Namun tidak pernah berhasil menyelamatkan anak-anak malang itu. Meski Tim Ballard berkata bahwa mereka tidak bisa menemukan anak-anak korban perdagangan itu dikarenakan mungkin anak-anak itu telah dibawa ke negara luar. Namun Chris yang putus asa justru memilih berhenti dari pekerjaannya. Sementara Tim Ballard yang terus berusaha menyelidiki keberadaan anak-anak korban perdagangan itu. Ia berpura-pura baik kepada tahanan yang baru saja ia tangkap, dengan tujuan agar ia bisa mendapatkan informasi. Tim Ballard bahkan berpura-pura mengakui bahwa dirinya adalah seorang predator anak. Cara Tim menjelaskan membuat tahanan tersebut pun mempercayainya. Selanjutnya Tim berpura-pura membebaskan tahanan itu dan membawanya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tim meminta tahanan tersebut untuk mencarikan seorang anak untuk memenuhi hasratnya. Tahanan itu pun benar-benar telah mempercayai bahwa Tim adalah penyuka anak-anak, sama seperti dirinya. Ia pun bersedia mencarikan anak-anak untuk Tim. Setelah menemukan anak yang akan ia berikan, tahanan tersebut pun menyerahkan fotonya pada Tim. Dan ternyata anak dalam foto itu adalah Miguel, anak dari Roberto yang telah diculik oleh Giselle. Setelah mendapatkan berbagai informasi yang ia butuhkan, Tim Ballard pun memasukkan kembali tahanan tersebut ke dalam selnya. Cerdik juga ya sobat si Tim Ballard ini. Keesokan harinya Tim pun pergi ke Meksiko untuk menemui seseorang bernama Buchan yang akan memberikan Miguel padanya. Tim Ballard berhasil menyelamatkan Miguel, anak laki-laki Roberto, dengan berpura-pura akan membelinya. Sekaligus berhasil meringkus Buchan yang telah memperjualbelikan anak-anak. Oh yeah, that's a old picture.
You know, That's him. I'm his uncle. Put your hands on the wheel. No, I'm his uncle. You just ask him. Namun setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter mengungkapkan bahwa Miguel mengalami kerusakan parah pada beberapa bagian organ tubuhnya dikarenakan pelecehan yang membabi buta yang dialami anak malang itu. Mendengar hal itu, Tim Ballard benar-benar sedih dan emosi. Untuk menghibur Miguel, Tim Ballard pun mentraktir anak malang itu makan burger sepuasnya. Mereka pun berbincang-bincang. Tim pun memperkenalkan dirinya pada Miguel. Ia berkata bahwa dirinya adalah penyelamat anak-anak. Mendengar hal itu, Miguel pun menunjukkan sebuah kalung pada Tim. Kalung itu adalah pemberian saudaranya Rocio. Miguel berkata, jika Tim adalah penyelamat anak-anak. Miguel pun bertanya apakah Tim juga bersedia menyelamatkan kakaknya Rocio. Mendengar hal itu, Tim pun bertanya apa yang telah dilalui Miguel, dan di mana keberadaan Rocio kakaknya. Dan terungkap bahwa ternyata Miguel dan Rocio beserta beberapa anak lainnya tidak dijadikan model, melainkan malah dijual kepada para predator anak. Miguel berkata saat itu ia dan anak lainnya dimasukkan ke dalam kontainer. Selanjutnya mereka dibawa ke Kolombia. Saat itu Rocio yang merasa bahwa mereka dalam bahaya memberikan kalung itu pada Miguel. Dan meminta Miguel agar menjaga dan jangan sampai menghilangkan kalung tersebut. Lu vayas a perder. Benar saja, tak lama setelah itu Miguel pun dijual pada predator anak bernama Buchan. Dan si predator tersebut pun berkata pada Miguel, jika ia ingin Rocio selamat, maka ia harus mengikuti semua perintahnya. Mendengar itu Miguel pun berjanji bahwa ia akan patuh pada perintah si predator tersebut. Dan setelah itu Miguel pun dibawa ke Meksiko dan disewakan pada seorang tante-tante nakal. Setelah menceritakan apa yang ia alami, Miguel pun bertanya pada Tim Ballard, apakah orang-orang jahat itu akan menyakiti Rocio dikarenakan ia telah berkata jujur pada Tim. Tim Ballard menjawab tidak, sebab orang-orang jahat tersebut tidak mengetahui bahwa Miguel telah berkata jujur padanya. Keesokan harinya Tim pun mengantarkan Miguel ke bandara untuk bertemu ayahnya Roberto yang datang menjemputnya. Melihat kedatangan ayahnya, Miguel pun sangat bahagia dan langsung memeluk ayahnya. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, Roberto juga memohon pada Tim agar berusaha menemukan putrinya Rocio. Miguel pun memberikan kalung milik Rocio pada Tim lalu mengucapkan terima kasih sambil memeluknya. Keesokan harinya Tim pun menemui Buchan dan mengancamnya agar memberikan informasi. Dan jika tidak, Tim mengancam akan memindahkan Buchan ke penjara Kolombia, dan tentu saja Buchan bisa menjadi bulan-bulanan para napi brutal yang ada di sana. Karena ketakutan, Buchan pun akhirnya memberikan informasi mengenai Giselle yang diminta oleh Tim Ballard. Setelah mendapatkan informasi dari Buchan, Tim pun menghubungi polisi Kolombia bernama Giorgio. Tim mengajak Giorgio bekerja sama untuk menangkap para penjahat itu. Di Kolombia, Giselle sedang memberi tanda di tubuh Rocio dengan mentato tubuh anak itu. Setelah itu, Giselle menyewakan Rocio pada lelaki berusia lanjut yang memiliki kelainan sebagai penyuka anak-anak. Si aki-aki yang tidak waras tersebut pun melampiaskan hasratnya pada bocah malang itu. Sementara Tim Ballard meminta izin kepada atasannya untuk pergi ke Kolombia demi menyelamatkan seorang anak bernama Rocio. Atasannya tidak mengizinkannya disebabkan mereka hanya keamanan di dalam negeri. Dan belum ada undang-undang yang memperbolehkan mereka untuk bekerja sama dengan negara asing dalam penyelidikan perdagangan manusia. Namun Tim berkata bahwa ia merasa sangat kasihan pada Roberto dan berkata bahwa ia akan tetap pergi. Akhirnya atasannya pun mengizinkan dan mencoba membantunya dengan memalsukan kepergiannya sebagai pelatihan. Di mana sebenarnya ia pergi dengan misi untuk mencari keberadaan Rocio dan menyelamatkannya. Tim pun berpamitan pada istrinya. Dan sesampainya di Kolombia, Tim disambut oleh Giorgio. Selanjutnya Giorgio membawanya menemui seseorang yang bisa membantunya untuk bertemu Katie Juarez yang tak lain adalah Giselle. Setelah melakukan pertemuan, Tim beserta rekannya pun menemukan ide yang paling tepat untuk bisa menemukan Rocio. Yaitu dengan berpura-pura berencana membuka klub khusus untuk para predator anak yang ingin menyalurkan hasrat menyimpangnya. Dan mereka pun menyebarkan informasi ke berbagai pihak yang dianggap berminat untuk bekerja sama dengan mereka.
Mendengar informasi itu tentu saja para predator anak itu sangat tergiur dengan rencana Timbaler tersebut. Dan salah satunya adalah Giselle dan anak buahnya. Dalam pertemuan tim dengan Giselle, disepakati bahwa Giselle akan menyediakan 50 orang anak untuk tim. Dan sebagai imbalannya, tim akan memberikan sebuah pulau beserta sejumlah uang untuk Giselle. Saat hari pertukaran tiba, pihak Giselle pun membawa 54 orang anak. 50 anak sesuai perjanjian, dan 4 orang anak lagi merupakan bonus. Setelah pertukaran selesai tanpa membuang waktu, Timbaler dan pasukan yang telah dikirim oleh atasannya pun menangkap Giselle beserta anak buahnya. Namun saat Timbaler menanyakan dari ke-54 anak tersebut apakah ada anak yang bernama Rocio. Namun para petugas itu pun menjawab bahwa dari ke-54 anak tersebut tidak ada anak yang bernama Rocio. Mendengar hal itu Timbaler pun merasa sangat kecewa. Meski di sisi lain ia merasa senang karena telah berhasil menyelamatkan 54 orang anak lainnya. Dikarenakan Rocio belum juga ditemukan, maka Timbaler pun tidak berhenti sampai di situ. Ia dan Giorgio menginterogasi anak buah Giselle yang telah mereka tahan dan mengancamnya agar berkata jujur di mana keberadaan Rocio. Salah seorang anak buah Giselle pun akhirnya mengakui bahwa ia telah menjual Rocio kepada seorang pemimpin pemberontak yang tinggalnya di kawasan hutan Amazon. Mendengar hal itu Giorgio pun berkata bahwa mereka takkan bisa pergi ke sana, sebab kawasan tersebut adalah benar-benar wilayah pemberontak yang sangat berbahaya. Bahkan polisi dan tentara sekalipun dilarang melintasi kawasan itu. Hanya tenaga medis yang diizinkan masuk ke kawasan tersebut. Mendengar hal itu Timbaler pun berencana untuk menyamar menjadi tenaga medis. Ia pun berangkat bersama seorang rekannya yang bersedia menemaninya, tanpa dibekali senjata. Karena ia khawatir jika senjata justru akan mempersulit penyamaran mereka. Giorgio pun mengantarkan mereka, hanya sampai di perbatasan. Baru saja memasuki wilayah tersebut mereka sudah dihadang dan ditembaki oleh pihak pemberontak. Tim pun menjelaskan bahwa mereka bukanlah pihak militer, melainkan hanya tenaga medis yang ditugaskan PBB untuk mengobati penyakit. Namun pemimpin para pemberontak itu hanya mengizinkan satu orang saja untuk memasuki wilayah mereka. Akhirnya Timbaler pun berjuang sendiri demi mencari keberadaan Rocio. Sementara rekannya melaporkan pada Giorgio bahwa Timbaler telah berangkat sendirian memasuki kawasan para pemberontak tersebut. Di sepanjang jalan dalam hutan, tim melihat ternyata ada banyak penduduk yang dipekerjakan secara paksa oleh pemberontak itu. Sesampainya di markas pimpinan pemberontak itu, Timbaler pun menunjukkan surat identitas palsu yang ia bawa. Timbaler juga menjelaskan bahwa ia datang untuk memeriksa seluruh penduduk. Barangkali ada yang terkena penyakit kolera dan penyakit menular lainnya. Saat pemeriksaan itulah Timbaler akhirnya menemukan Rocio. Tanpa buang-buang waktu malam harinya tim pun membawa kabur Rocio setelah sebelumnya tim menghabisi pimpinan pemberontak tersebut yang akan melancarkan aksi bejatnya pada Rocio. Sesampainya di perbatasan ternyata rekannya telah menyambut kedatangan tim. Selanjutnya mereka pun bergegas meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya mereka pun selamat. Sesudah merasa aman, tim pun memberikan kalung milik Rocio yang dititipkan oleh Miguel. Melihat kalung tersebut akhirnya Rocio pun yakin bahwa adiknya telah terlebih dahulu diselamatkan. Setelah membawa Rocio ke rumah sakit, tim pun menghubungi Roberto. Keesokan harinya Roberto pun datang untuk menjemput putrinya. Ayah dan anak itu pun benar-benar merasa bahagia karena akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih telah menonton hingga di menit ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalam.